Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia waddin. Wassalatu wassalam ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Afwan, sebelumnya tadi ada tamu sebentar, sehingga terpaksa harus saya putus di tengah ya. Baik, ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum. Di kajian minggu lalu kita sudah membahas beberapa topik tentang hidup bersama Al-Quran ya. Kita membahas tentang level-level manusia dalam berinteraksi dengan Al-Quran. Ada yang namanya tilawah, ada yang namanya qiraah, ada tahfidz, ada tadabbur, ada tafsir, bahkan ada istinbat ya, istinbat ahkam fil Quran. Pada kesempatan sore hari ini kita akan melanjutkan ya, masih tentang hidup bersama Al-Quran, lebih kepada pembahasan tentang kunci-kunci dalam tadabbur ya. Harapannya dari penjelasan yang simpel ini semoga kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mentadabburi Al-Quran ya. Kenapa kita harus ya berusaha untuk bisa mentadabburi Al-Quran? Karena memang Al-Quran itu diturunkan untuk kita tadabburi ya, dan kita orang Indonesia, apalagi orang Jawa, sudah mengenal ada syairan yang itu benar ya, benar sekali. Tombo ati iku limo ing wernane, kaping pisan maca Quran sak maknane ya kan. Obat hati atau penyembuh daripada hati, penyakit hati itu adalah ada 5. Dan yang pertama adalah maca Quran sak maknane ya. Maca Quran sak maknane di situ maksudnya kan membaca Al-Quran sambil tadabbur ya, sambil tadabbur. Nah, disinilah pentingnya tadabbur di situ. Karena orang kalau dia membaca Al-Quran tanpa tadabbur ya, tentu dia tetap akan mendapatkan pahala ya, pahala membaca Al-Quran. Akan tetapi tidak akan memberikan efek yang lebih mendalam ya, lebih mendalam. Kenapa? Karena dibaca hanya lewat lisannya saja, tapi nggak sampai direnungi, dimasukkan ke dalam hati. Padahal fungsi Al-Quran itu selain sebagai bacaan, ia juga adalah obat untuk hati ya, menyembuhkan penyakit-penyakit hati, menumbuhkan keimanan ya. Jadi di situ. Baik. Sebelumnya mungkin ada yang timbul pertanyaan ya tentang pahala membaca Al-Quran ini. Mana yang lebih afdol? Membaca Al-Quran berjus-jus ya, cepat selesai ya, tapi tetap dengan mengikuti kaidah tajwid dan lain sebagainya ya, dibandingkan dengan membaca dengan tadabbur tapi hanya dapat sedikit ya. Karena kalau misal kita membaca tanpa tadabbur itu sejam mungkin bisa 1 juz lah ya, 1 juz, agak slow 1 juz 1 jam. Tapi kalau misal dengan tadabbur 1 ayat 1 jam bisa ya, 1 ayat 1 jam bisa saja. Nah, lalu pahalanya besar mana ini? Membaca Al-Quran dengan tadabbur walaupun hasilnya sedikit,
atau membaca Al-Quran sebanyak-banyaknya walaupun tanpa tadabbur, ya, walaupun tanpa tadabbur. Baik, ternyata dalam kitab ini, ya, hakadha asyu ma'al Quran, ini juga dibahas di sini. Laqad rattaba syari'ul hakim ala lisanil habibi sallallahu alaihi wasallam thawaban ala kulli harfin yutla minal Qur'anil karim. Fan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha. Ya. Telah jelas ya di dalam sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa seseorang membaca Al-Qur'an, pahalanya itu adalah setiap hurufnya dicatat oleh Allah satu kebaikan, dan setiap satu kebaikan dikali lipatkan 10 kali lipat, sehingga per huruf, ya, ketika kita membaca Al-Quran maka kita akan mendapatkan 10 pahala, ya. Fa ayyuhuma afdal wa athwab at-tilawah bimurattabati tahqiq ma'aqillati miqdari ma yutla amit tilawah bimurattabatil hadaris sari'ah li tahsili kathrati adadil ahruf, ya. Maka mana yang lebih afdol? Membaca Al-Quran dengan mentahkiknya, ya, dengan mentadabburinya, dengan memahaminya. Akan tetapi kadar bacaannya sedikit, atau membaca Al-Quran dengan cepat tanpa ditadabburi sehingga dapat membaca dengan jumlah yang lebih banyak. Jawabannya adalah annan nadhara ila hadits Ibnu Mas'ud mujarradan yasuqu ila afdhaliyah adadil ahrufi alat tadabbur. Lakinnal fasil huwa fi'lun Nabi sallallahu alaihi wasallam fa fi sahihil Bukhari an Qatadah qala sa'altu unasan an qira'atin Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala kana yamuddu maddan, ya. Kalau kita melihat kepada hadis dari Ibnu Mas'ud, ya, saja, maka afdoliyahnya itu ya. Oh iya, makasih. Ya. Afdoliyahnya itu adalah ada kepada banyaknya huruf yang dibaca, ya. Lebih banyak daripada masalah tadabbur, karena memang hadisnya tadi hanya membahas setiap huruf dikali lipat pahalanya 10. Akan tetapi berbeda dengan perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mana dalam Sahih Bukhari diriwayatkan bahwa beliau, ciri bacaan beliau adalah kana yamuddu maddan, yaitu memanjangkan mad-madnya. Maksudnya apa? Bacaannya Rasulullah SAW itu nggak ngejar huruf ternyata, ya, nggak ngejar banyak, akan tetapi tadi dipanjang-panjangkan, ya. Bahkan nanti ada kisah di mana Rasulullah SAW itu membaca satu ayat tapi diulang-ulang selama semalam, ya, selama semalam. Faqala Ibnu Abbas, ya. Di sini ada cerita. Qultu li Ibnu Abbas inni rajulun sari'ul qiraah wa rubbama qara'tul Qur'ana fi lailatin marratan aw marratain. Ya. Ada seseorang bilang kepada Ibnu Abbas, aku ini adalah seorang yang kalau membaca Al-Qur'an cepat. Ya. Biasanya aku membaca Al-Qur'an dalam satu malam itu sekali khatam, bahkan bisa dua kali khatam. Maka jawaban Ibnu Abbas, ya, lian aqra'a suratan wahidatan a'jabu ilayya min an af'ala dzalika alladzi taf'al. Fa in kunta fa'ilan wala budda faqra' qira'atan tusmi'u dhunaika wa ya'iha qalbuka, ya. Jawabnya Ibnu Abbas, ketika melihat seorang laki-laki yang membaca Al-Qur'an itu cepat, ya, satu malam bisa satu kali khatam, itu cepat sekali loh,
ya. Bahkan kadang bisa 2 kali. Jawabnya Ibnu Abbas malah, aku lebih suka kalau engkau membaca Al-Quran ya 1 surat dalam 1 malam. Itu lebih aku sukai daripada engkau cepat-cepat membaca sampai 1 kali khatam dalam waktu semalam. Ya. Kenapa begitu? Ya karena kalau kita membacanya 1 surat semalam itu maksudnya 1 surat bukan dibaca cepat terus selesai, bukan. Tapi 1 surat dibaca sambil ditadabburi, sehingga menghabiskan waktu 1 malam. Ya, seperti itu. Terus, ya, di sini ada perkataan Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah. Inna thawaba qira'at at-tartil wa tadabbur ajallu wa arfa'u qadran. Wa thawabu kathratul qira'ah aktsaru adadan. Fal awwalu kaman tasaddaqa bi jauharatin 'azimatin au a'taqa 'abdan qimatuhu nafisah, wa tsani kaman tasaddaqa bi 'adadin katsirin minad darahim au a'taqa 'adadan minal 'abidi qimatuhum rakhisah. Ya. Ini jawaban Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah tentang masalah membaca banyak tapi tidak tadabbur, atau membaca sedikit tapi tadabbur. Jawabannya adalah, sesungguhnya pahala membaca Al-Quran dengan tartil dan tadabbur itu lebih besar dan lebih tinggi kedudukannya. Pahalanya lebih banyak dibandingkan membaca sampai mendapatkan banyak ya, berlembar-lembar tapi tanpa tadabbur. Kemudian beliau memisalkan, membaca dengan tartil dan tadabbur itu seperti seseorang yang bersedekah ya, dengan harta yang banyak, atau memerdekakan seorang budak yang budak ini budak yang baik ya, budak yang baik. Sedangkan membaca Al-Quran tapi jumlahnya banyak saja tanpa tadabbur, itu seperti orang yang bersedekah, jumlahnya banyak tapi hanya hitungan dirham ya, dirham berarti lebih rendah. Kalau yang pertama tadi dinar atau yang lebih dari itu, ini dirham ya, banyak tapi dirham ya. Atau seorang yang memerdekakan sejumlah budak, tapi budaknya adalah budak yang murahan ya. Nah, dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa membaca Al-Quran dengan tadabbur itu lebih utama pahalanya dibandingkan membaca Al-Quran tanpa disertai tadabbur. Akan tetapi, misal seseorang membaca Al-Quran tanpa tadabbur sekalipun, dia tetap mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Hanya saja membaca dengan tadabbur jauh lebih besar pahalanya, sekalipun mungkin jumlahnya lebih sedikit ya, karena dengan tadabbur seseorang akan membacanya pelan-pelan, perlahan ya. Ini baik, kita langsung saja masuk ke bagaimana kunci-kunci agar kita itu bisa tadabbur di dalam Al-Quran ya, yang bisa membantu kita sehingga bisa tadabbur dalam membaca Al-Quran. Ada banyak hal ya. Di antaranya yang pertama, an yakuna tadabburu wal as indal qari ya. Seorang yang ingin membaca dengan tadabbur, hendaknya dia yakin ya, dia harus menanamkan dalam diri bahwa yang namanya tadabbur itu adalah asal dalam membaca Al-Quran ya. Jadi kalau membaca Al-Quran, asal mulanya, hukum asalnya itu ya tadabbur ya. Hukum asal membaca Al-Quran itu adalah dengan tadabbur, bukan tanpa tadabbur. Nah, ketika seseorang sudah meletakkan dalam dirinya baca Al-Quran ya harus tadabbur ya, baca Al-Quran ya harus tadabbur, harus direnungi, harus bisa memahami, sehingga Al-Quran itu bisa menimbulkan
bekas, bisa menimbulkan efek dalam hati kita, ya, maka dia akan dimudahkan dalam bertadabbur. Di sini ada cerita ya dari Abdullah bin Umar. Ya, Abdullah bin Umar. Dia mengatakan, "Walaqad ra'aitu rijalan yu'ta ahaduhumul Qur'ana qabla al-iman. Fayaqra'u ma baina Fatihatil kitabi ila khatimatihi ma yadri ma amarahu wa zajarahu wa ma yanbaghi an yaqifa indahu minhu." Ya. Ibnu Umar cerita, aku telah ketemu dengan beberapa orang yang dia itu diberi Al-Quran sebelum dia itu diberi keimanan. Ya. Yang mana ini berbeda dengan keadaan para sahabat. Sahabatnya Rasulullah SAW itu mereka diberi iman dulu oleh Allah, baru kemudian diberi Al-Quran. Ya. Jadi iman mereka sudah yakin dulu. Kemudian datang Al-Quran, Al-Quran itu menambah keimanan di dalam dirinya. Nah, tapi setelah zamannya sahabat, setelah zamannya salaf, itu banyak orang-orang yang mereka itu diberi Al-Quran. Ya, mereka sudah belajar Al-Quran dulu, tapi belum belajar iman. Jadi imannya belum kuat, tapi dia sudah punya banyak ya hafalan, bacaan Al-Quran. Ya, ini ceritanya Abdullah bin Umar. Maka mereka membaca mulai dari Fatihah sampai khotimah ya, sampai ayat yang terakhir, An-Nas. Tapi mereka nggak ngerti apa yang diperintah oleh ayat itu, apa yang dilarang oleh ayat itu, ya. Mereka nggak ngerti. Nah, dan ini kita ketemu banyak ini. Realita hari ini banyak sekali orang yang membaca Al-Quran akan tetapi tidak paham apa yang dibaca, ya, nggak paham. Nah, guru kami, ya, Syekhina Maimun Zubair, Allah yarham, itu pernah memberikan wasiat, ya, nasihat. Ya. Jangan sampai Al-Quran itu hanya dipakai untuk lalaran, ya, lalaran itu ya hanya dibaca tapi nggak ngerti apa yang dikandung dalam Al-Quran itu nggak paham. Dan ini realita kita. Banyak sekali orang bisa membaca Al-Quran dengan indah, dengan lancar, akan tetapi sedikit sekali yang paham apa yang ia baca. Kalau kita nyari hafid Quran, banyak di mana-mana. Bahkan sampai dilombakan. Ya, sampai dilombakan. Tapi kalau kita mau cek dari yang hafid itu, berapa yang bisa paham Al-Quran? Itu sedikit sekali. Ya, sedikit sekali. Ini berbeda dengan manhajnya Nabi SAW dan manhajnya para sahabat. Ya, ini diceritakan di sini. Annahum kanu idza ta'allamu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam 10 ayatin lam yatajawazuha hatta yata'allamu ma fiha minal ilmi wal amal. Qalu fata'allamna al-Qur'ana wal ilmi wal amal jami'an. Ya. Kalau para sahabat Nabi, ya, ini dikisahkan Utsman bin Affan itu pernah cerita. Utsman bin Affan, Abdullah bin Mas'ud itu cerita. Kami, ya, para sahabat Nabi itu ketika mereka belajar dari Nabi SAW 10 ayat, mereka tidak nambah dari 10 ayat itu sampai mereka ngerti ilmu yang ada di 10 ayat itu dan mengamalkannya. Ya, ilmunya dipahami dan diamalkan. Ya. Sehingga 10 ayat itu memang bisa ditadaburi dulu, diketahui ilmunya, ya, kemudian diamalkan. Setelah itu, ya, baru mereka bisa lanjut 10 ayat. Maka mereka menghafalkan surat Al-Baqarah itu sampai tahun-tahunan. Ya, para sahabat Nabi SAW. Ya. Tapi kemudian mungkin kita
adalah pertanyaan ya. Terus kalau kayak gitu terus kapan kita bisa menyelesaikan Al-Quran? Ya. Memang metodenya itu beda ya antara kita dengan para sahabat Nabi. Beda zaman juga sih memang. Dan ada kelebihan kekurangan. Kelebihannya metode para sahabat Nabi itu ya, mereka akan menjadi orang yang memang makhluk-makhluk yang terwarnai dengan Al-Quran. Ya, meskipun mereka tidak semuanya hafid Al-Quran. Hanya hitungan jari yang hafid Al-Quran dari para sahabat itu. Bisa dihitung. Ya, dari sekian ratus ribu sahabat yang Islam, ya, yang hafid, yang hafal Al-Quran itu sedikit. Ya, kalau dibandingkan dengan yang tidak. Tapi mereka adalah orang-orang yang tersinari dengan cahaya Al-Quran. Ya, di situ bagusnya. Nah, kalau sekarang dengan metode menghafalkan Al-Quran bahkan tanpa paham, ya, ini banyak sekali hafid Al-Quran. Tapi sedikit sekali dari mereka yang tersinari dengan cahaya Al-Quran. Sedikit sekali dari para hafid Al-Quran itu yang bisa mengamalkan Al-Qur'annya. Jangankan mengamalkan, memahami apa yang dia baca saja kadang masih kesulitan. Nah, di sini memang ada kekurangan. Ya. Lalu gimana? Ya, intinya saja lah. Intinya bahwa jangan sampai kita itu terlalu ingin menghafalkan Al-Qur'an. Semangat kita besar untuk bisa menghafalkan Al-Qur'an, untuk bisa membaca Al-Qur'an. Akan tetapi semangat untuk bisa memahami Al-Quran itu minim. Ini jangan sampai. Ya. Semangat untuk mengilmui dan mengamalkan Al-Quran itu jangan sampai kalah dengan semangat kita dalam membaca dan menghafalkan Al-Quran. Ya. Ini untuk biar proporsional ya. Karena kalau saya bilang ya, jangan hafalan seperti ini itu salah. Ya. Orang hari ini cara menghafalkan cepat-cepat 1 tahun 30 juz itu salah. Ini ya nggak pas juga kalau saya bilang seperti itu. Maka yang lebih tepat, yang lebih proporsional, ayo kita semangat menghafalkan Al-Quran, semangat bisa membaca Al-Quran. Tapi di selain itu kita juga harus punya semangat yang lebih lagi dalam gimana kita itu bisa mengilmui, mentadabburi dan mengamalkan setiap ayat yang kita baca, setiap ayat yang kita hafal. Karena itu lebih penting sebenarnya. Ya. Karena kita nggak hafal Al-Quran sebenarnya nggak apa-apa. Nggak dosa orang nggak hafal Al-Quran itu. Ya, nggak dosa. Kemarin ada yang tanya kan, adakah kewajiban seorang muslim itu harus hafal Al-Quran? Ya, nggak ada kewajiban. Kewajiban kita itu ya hafal Al-Fatihah itu. Kenapa? Karena dipakai untuk sholat. Tapi selain Al-Fatihah kan tidak ada kewajiban harus hafal itu. Ya. Tapi kalau sudah hafal nggak boleh lupa, karena termasuk dosa besar adalah melupakan hafalan Al-Quran. Ya. Jadi nggak ada sebenarnya kewajiban seorang muslim harus hafal Quran. Tapi seorang muslim harus mengilmui dan mengamalkan Al-Quran. Lah itulah yang wajib sebenarnya. Makanya di sini sebenarnya ada pembahasan. Ya, sebelum pembahasan kunci-kunci tadabbur itu ada sebuah pertanyaan, man huwa shahibul Quran? Siapa shahibul Quran itu? Ya. Di sini dijawab, shahibul Quran huwal alimu bihi al-amilu bima fihi wa illam yahfadhu an dhahri qalbin. Wa amma man hafadhahu wa lam yafhamu wa lam ya'mal bihi falaisa min ahlihi wa in aqama hurufuhu iqamatas sahmi. Ya. Shahibul Quran itu adalah orang yang mengilmui Al-Quran dan mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran. Sekalipun dia tidak menghafal, ya, dia tidak hafal dalam hatinya itu Al-Quran, itu enggak hafal. Tapi dia mengilmui Al-Quran, ya, dan dia mengamalkan isi kandungannya. Itulah shahibul Quran. Justru orang yang hafal Al-Quran,
akan tetapi tidak paham dan tidak beramal sesuai dengan apa yang ada di dalam Al-Quran, maka mereka bukan ahlul Quran, mereka bukan sahibul Quran. Ya, ini jawaban Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Ya. Jadi tadi proporsionalnya adalah semangat dalam membaca, harus semangat dalam menghafal, harus semangat, tapi harus lebih semangat lagi dalam mengilmuinya, harus semangat lagi dalam memahaminya, ya. Sehingga yang kita hafal ya kita paham, ya kita paham, seperti itu. Terus kunci tadabbur berikutnya adalah isti'dadu littilawah wa mura'atu adabiha, ya. Yaitu isti'dad, prepare, mempersiapkan diri dalam tilawah, ya. Jadi ketika mau tilawah ya harus tilawah sebaik-baiknya. Pilih waktu yang paling baik, pilih kondisi yang paling baik, dan kita juga siapkan diri kita yang paling baik dalam tilawah, ya. Jangan sembarang waktu tilawah. Kalau tilawah sembarang waktu apa salah? Ya nggak salah sih. Apa nggak berpahala? Ya tetap berpahala. Tapi ketika kita tilawah tak tahu waktu, akan sulit untuk tadabbur. Ya, akan sulit untuk tadabbur. Tilawah di siang hari ketika orang banyak lalu lalang rame, banyak tamu dan lain sebagainya. Kita baru tilawah sedikit, ada tamu. Kita baru tilawah sedikit, ada keperluan. Kita baru tilawah sedikit, akhirnya kita kesusahan untuk tadabbur. Ya. Dan termasuk agar kita itu bisa tadabbur adalah menjaga adab-adab dalam membaca Al-Quran. Ya, adab-adabnya dijaga. Duduknya yang bagus, tempatnya yang suci, ya. Kondisi kita juga suci, sudah berwudu, ya, sudah berwudu. Monggo lah kalau misal kita bisa melihat ikhtilaf di kalangan para ulama. Jumhur ulama ya mengatakan bahwa membaca Al-Quran itu ketika memegang mushaf itu wajib suci, ya. Tapi ada qaul yang lain yang tidak wajib suci. Kita lepas dari situ, ya, terlepas dari perbedaan pendapat ulama wajib suci atau tidak wajib suci. Tapi adab ketika membaca Al-Quran ya harusnya kita suci. Ya, kalau memang kita mau beradab dengan Al-Quran, mengagungkan Al-Quran kan gitu. Suci, ya, waktunya dipilih, tempatnya dipilih dan lain sebagainya. Ya, adab-adab dalam membaca Al-Quran ini harus diperhatikan, ya, agar kita bisa mencapai tadabbur. Ya. Baik. Kemudian istihdharu ahamiyatil fahmi wa tadabbur. Ya, menghadirkan dalam hati kita pentingnya memahami dan pentingnya tadabbur, ya, pentingnya memahami dan pentingnya tadabbur. Sehingga ketika kita sudah mendatangkan itu, ya, tadi kita sudah bahas pahalanya, ya, kita sudah bahas janjinya bahwa nanti shahibul Quran itu ya yang bisa tadabbur itu, ya. Ketika kita bisa mendatangkan itu semua, ya, maka kita akan prioritas ini ketika melakukan tadabbur dalam Al-Quran, ya. Kalau kita nggak bisa mendatangkan ini, itu berpahala besar loh, ini itu penting loh, ini itu, ya, kedudukannya tinggi loh di sisi Allah Subhanahu Wa Taala ketika kita bisa tadabbur Al-Quran. Ya, akhirnya kita baca Al-Quran pun kemudian kalau ada yang lain-lain kita akan lebih mengutamakan yang lain-lain daripada ini, gitu. Tapi kalau kita dalam hati kita sudah ditata, ini pahalanya besar, kedudukannya tinggi di sisi Allah, ya akhirnya kita akan lebih mudah dalam tadabbur, ya, lebih mudah dalam tadabbur dan tidak akan mengesampingkan tadabbur dibandingkan yang lain-lain. Terus
al-uquf ala qiraatil Qur'an ma'a ta'ammul wan nadhri wat tafakkur fi ayatihi, ya. Ketika membaca Al-Qur'an, ya, kita akan lebih banyak berinteraksi, ya, memikirkan ayatnya, memahami ayatnya, ya. Maka di situ juga diberi contoh, ya. Tapi memang ini memang agak susah sih untuk kita orang Indonesia. Masalahnya kitab kita Al-Qur'an itu bahasa Arab. Dan kita ngaku nggak ngaku, mayoritas kita itu susah bahasa Arab, ya, masih belum bisa bahasa Arab. Terus bahasa Arab Al-Quran itu juga berbeda dengan bahasa Arab biasa, ya. Bahasa Arabnya tinggi, pakainya sastra, ya. Jadi terus gimana dong, ya? Saya tidak merekomendasikan jenengan ketika membaca Al-Quran terus tadabburnya pakai terjemah, ya, terjemah Al-Quran, terjemah harfiah, ya. Kenapa? Karena kurang lengkap dan tidak bisa membawa kita kepada suasana tadabbur yang pas, ya, karena banyak informasi-informasi yang hilang dari situ. Maka solusinya, ya, salah satu solusinya adalah ruju' ila kutubit tafasir al-mu'tamidah, yaitu kalau kita mau tadabbur Al-Quran, ya, kita rujuk dulu, kita melakukan pengkajian dulu kepada kitab-kitab tafsir yang muktamad, ya, yang muktamad, kitab-kitab tafsir yang diakui, kitab-kitab tafsir yang sesuai lah, yang ahlu sunnah wal jamaah. Kita punya tafsir Ibnu Katsir, kita punya tafsir Tobari, kita punya tafsir Jami'ul Ahkamnya Imam Qurtubi, kita punya tafsirnya Imam Baghawi, ya. Banyak sekali kan kitab-kitab tafsir Al-Quran itu. Kita rujuk ke situ, kita baca, kita pahami, ya, kita pahami, baru kemudian kita masuk ke dalam tadabbur, ya, mentadabburi, merenunginya. Tapi sebelumnya kita sudah punya bekal, ya, bukan semata-mata pakai pemahaman kita sendiri, ya, apalagi pakai tafsir kita sendiri, jangan. Ya, minggu lalu sudah kita bahas gimana hukumnya seseorang mentafsir Al-Quran dengan akal pikirannya sendiri, dan itu dilarang oleh Nabi, ya, dilarang oleh para ulama, nggak boleh, ya. Man qala fil Qur'an bi ra'yihi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang dia ngomong mentafsirkan Al-Quran dengan akalnya sendiri, maka hendaknya dia persiapkan tempatnya di neraka, ya, wal iyadzubillah. Maka kita rujuk kitab-kitab tafsir. Lebih bagus lagi, ya, jenengan bisa mengikuti pengajian ulama-ulama tafsir. Ini lebih bagus lagi, ya. Kenapa? Karena tidak semua kita itu punya basic, tidak semua kita itu punya dasar untuk bisa memahami kitab-kitab tafsir. Maka yang lebih baik adalah kita mendengarkan pengajian tafsir, ya. Cari ulama-ulama yang memang diakui kehebatannya dalam tafsir Al-Quran. Cari, ikut kajiannya, ya, ikut kajiannya. 1 ayat 2 ayat kita catat, kita pahami, ya. Nanti setelah itu bisa kita baca di rumah, ya. Ketika kita membaca Al-Quran atau ketika kita sedang sholat, kita membaca ayat yang tadi kita kaji, ya, yang dikaji oleh sang ulama, ya, sang ulama ahli tafsir tadi. Sehingga ketika kita membaca, ya, betul kita bisa mentadabburinya, ya, bisa mentadabburinya. Jadi bukan hanya sekedar membaca lewat, tidak, tapi dipahami maknanya, dihadirkan di situ, ya, sehingga Al-Quran nanti bisa menumbuhkan keimanan kita, ya, menumbuhkan keimanan kita.
Jadi ini penting sebenarnya, ya, kembali atau merujuk kepada kitab tafsir, ya, kitab tafsir. Kalau tafsir Ibnu Katsir terlalu tebel, ya, tafsir Ibnu Katsir kan tebel loh, ya. Jami'ul Ahkamnya Imam Qurtubi juga tebel, ya. Kitab tafsirnya Imam Tobari juga tebel. Ya, kita bisa tafsir yang tipis lah, ya, tafsir yang tipis. Mungkin kita pakai Jalalain, ya, tafsir Jalalain, kita baca tafsir Jalalain, kita ikut pengajian, ya, ulama yang menggunakan tafsir Jalalain, ya, kita simak pembahasannya, ya, kita pahami. Setelah itu nanti ketika kita membaca Al-Quran, kita renungi, ya, kita renungi ketika membaca, menghadirkan makna-maknanya tadi, ya. Tafsir Jalalain membahas surat Al-Fatihah, ya, sehingga ketika kita membaca surat Al-Fatihah itu kita bisa mendatangkan, bisa menghadirkan maknanya itu sambil direnungi, ditadaburi. Bismillahirrahmanirrahim, itu maknanya keluar. Apa Bismillahirrahmanirrahim itu? Ya, Alhamdulillahirabbil alamin, apa ini? Maknanya itu apa? Ar-Rahmanirrahim, apa maknanya? Itu bisa keluar semua, ya. Dan itu tentu lebih baik, ya, lebih baik. Terus kunci tadabbur berikutnya adalah ma'rifatu asbabin nuzul, ya, mengetahui asbab nuzul daripada ayat, ya. Tentu ayat-ayat yang punya asbab nuzul, karena tidak semua ayat punya asbab nuzul, ya, tidak semua ayat punya asbab nuzul. Kebanyakannya justru tidak punya asbab nuzul, ya. Jadi kita kadang kan, ini asbab nuzulnya apa ini? Ayat ini asbab nuzulnya apa? Jadi tidak semua ayat punya asbabun nuzul, ya. Bahkan lebih banyak ayat yang tidak punya asbabun nuzul dibandingkan ayat yang punya asbabun nuzul, ya. Maka ini. Tapi ketika ayat itu ada asbabun nuzulnya, penting bagi kita ketika kita mau membaca Al-Quran, ya, mau mentadaburinya, ya, dengan mengenali asbabun nuzul ini, mengetahui asbabun nuzul. Terus kunci tadabbur berikutnya adalah tikrarul ayah, ya, tikrarul ayah hatta yajidu atharoha fi qalbihi, mengulang-ulang satu ayat, ya, mengulang-ulang satu ayat sampai ayat itu bisa membekas di hati kita. Di sini ada cerita bahwa Nabi SAW itu pernah mengulang-ulang satu ayat, annahu qoma bi ayatin yuraddiduha hatta sobah, ya. Sholat tahajud mengulang-ulang satu ayat sampai pagi. Ayat apa itu? Firman Allah Subhanahu wa taala, in tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim, ya. Ayat ini itu diulang-ulang oleh Nabi, ya. Jadi bukan hanya, kita itu jangan terlalu fokus pada kisah Nabi pernah sholat sunnah, sholat tahajud membaca Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran. Jangan fokus di situ saja. Nabi SAW itu juga pernah membaca satu ayat dalam tahajud sampai pagi, satu ayat tok, ya, satu ayat ini. In tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim, ya. Ini ayat ini kan cerita, ya, kalau engkau ya Allah mengazab mereka, sesungguhnya mereka itu adalah hamba-hambamu. Tapi kalau engkau mengampuni mereka, maka sesungguhnya engkau adalah maha perkasa lagi maha bijaksana, ya. Ayat ini kan ada kaitannya dengan Nabi SAW memikirkan keadaan umatnya, ya, memikirkan keadaan umatnya, memintakan ampun, ya. Ya Allah, kalau engkau azab orang-orang kafir itu, ya mereka itu hamba-hambamu, ya kamu berhak, ya, jenengan berhak. Tapi kalau jenengan mau mengampuni mereka, ya, jenengan kan terkenal dengan aziz, ya, zat yang maha perkasa, yang tidak terkalahkan kekuasaannya. Tapi jenengan juga hakim, maha bijaksana, ya, maha bijaksana. Nah, ini diulang-ulang oleh Nabi, satu ayat,
ya, satu ayat. Ya. Nah, maka ini ya nggak apa-apa kalau misal kita mau meniru ini, dan ini bagus. Ya. Kita punya satu ayat yang kita pahami betul maknanya. Ya, kita pahami betul maknanya, sudah kita kaji. Terus ketika kita tahajud, kita baca satu ayat itu berulang-ulang. Satu ayat saja berulang-ulang sambil didatangkan maknanya, dihadirkan maknanya. Bisa sampai nangis-nangis mungkin. Ya, satu ayat itu. Apa? Ya, ayat yang jenengan punya favorit lah, ya. Punya favorit yang di situ bisa menghadirkan Allah, ya. Misalkan mungkin fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Jangan ulang-ulangi ya. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Diulangi terus sambil dirasake. Ini Allah itu nanteng saya. Allah itu nanya sama saya. Nikmatku yang kamu dustakan yang mana lagi? Yang mana lagi nikmatku yang akan kamu dustakan? Ya, yang mana lagi? Dipahami itu, dirasake terus, ya Allah. Saya ini ternyata banyak mendustakan nikmatnya jenengan. Ya Allah, aslinya ya enggak niat mau mendustakan, akan tetapi yes, pokoknya dirasake. Satu ayat diulang-ulang. Ini tentu bagus. Enggak masalah, boleh. Ya, boleh. Dan itu juga perbuatan Nabi SAW mengulang-ulang satu ayat sampai semalam suntuk, sampai pagi loh, ya, sampai pagi diulang-ulang, ya, diulang-ulang dengan tadabbur, dipahami, ya, itu lebih baik. Jadi termasuk kunci tadabbur adalah mengulang-ulang satu ayat sampai kemudian bisa membekas di dalam hati, ya. Termasuk juga ya membersihkan hati dari segala macam penyakit-penyakit yang bisa menghalangi kita untuk tadabbur, ya. Penyakit-penyakit hati banyaklah, ya, penyakit-penyakit hati yang bisa menghalangi kita dari tadabbur, ya, dengki sama orang dan lain sebagainya. Perbuatan-perbuatan dosa kita itu berimbas kan dalam hati, ya. Jadi selain ini bisa jadi kita jadikan pertanyaan untuk diri kita, ya, kita renungkan, loh ya Allah, saya itu kalau membaca Al-Quran kok nggak bisa tadabbur, itu dosa saya apa, ya, apa dosa saya sehingga saya jenengan tidak beri itu nikmat bisa tadabbur, ya, nikmat bisa tadabbur, karena ini kunci, ya, kunci. Hati yang nggak bisa tadabbur kan berarti hati itu sakit lah, minimal sakit, ya. Kalau kita sebut mati kan terlalu kejam, sakit, hatinya sakit. Sakitnya gara-gara apa hati itu? Ya karena dosa, karena maksiat. Maka kita tanya, ya Allah, maksiat yang mana ya Allah? Tolong jenengan ampuni sehingga saya itu bisa merasakan nikmatnya tadabbur, ya, bisa merasakan nikmatnya tadabbur. Nah ini kunci juga. Ya, ini kunci. Baik, ya, itu yang bisa kita bahas pada sore hari ini. Sebenarnya masih banyak hal, tapi mohon maaf tadi banyak tamu, ya, belalai, ya, qadarullah seperti itu, tapi enggak masalah. Alhamdulillah kita bisa menyelesaikan pembahasan kunci-kunci tadabbur, ya. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Nakhtatim bihadza wal afu minkum subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.